Maka kemudian kita merumuskan satu hal yang kemudian kita ingin jawab dari tadi hipotesa, berangkat dari hipotesa tersebut. Kita tentu kemudian membuktikan, karena hipotesa atau premis yang kita bangun itu harus dibuktikan. Cara kita melakukan pembuktiannya adalah dengan cara-cara yang ilmiah. Maka kemudian kita lakukan cara-cara ilmiah dalam pembuktian ini untuk kita kumpulkan. Kita olah TKP, bahkan kita mulai dari lakukan pemadaman, lakukan pertolongan untuk mengangkat korban dari lokasi, kemudian mengotopsi, mengolah TKP. Yang kita lakukan tidak hanya sekali. Beberapa kali kita lakukan pengulangan. Karena kita ingin menemukan fakta dan bukti apa yang ada di dalam TKP. Terima kasih masyarakat Karo yang sangat mendukung dari proses penyidikan ini. Tidak ada upaya untuk merusak TKP dan seterusnya. Ini memudahkan para petugas laboratorium forensik kami kemudian bekerja. Kita kemudian juga menelusuri hal-hal lain selain daripada di TKP. Kita tentu harus mencari ada apa di sekitar TKP pada saat kejadian. Kita mencari tahu dari berbagai sumber. Saya mencoba untuk kita melihat dari foto satelit. Foto satelit di hari kejadian itu mendung sehingga tidak bisa tembus untuk melihat kejadian. Kita mencari dengan cara yang lain. Untuk kemudian kita akan melakukan langkah-langkah pengolahan dan kemudian penanganan barang bukti yang kita temukan. Alhamdulillah, 30 meter dari lokasi itu kita temukan barang bukti yang ada di sekitar, yang ada di sini, 2 botol minuman kemasan yang ada sisanya. Jadi sudah kita periksa dan kita temukan bahwa sisa bahan bakar yang ada dalam 2 botol ini adalah campuran antara solar dan tetralite. Itu laboratorium yang kami lakukan. Kami juga harus menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Melalui penelitian dan bedah mayat sekaligus otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik yang kita lakukan di Rumah Sakit Bayangkara, kita menemukan fakta bahwa di kerongkongan, di saluran pernapasan dan saluran perut, ya, di pencernaan, ada jelaga yang ada di 4 korban. Tentu kami terus mendalami apa dan bagaimana itu barang itu jalan. Di TKP, petugas forensik, laboratorium forensik terus mencari hal-hal yang ada di sana. Kita mengambil sampel dari 4 titik. Ada 2 di luar dan 2 di dalam. Dari sampel 4 titik ini kita memastikan bahwa di titik luar rumah itu ada fakta bahwa abu yang tersisa itu terbakar karena bahan bakarnya. Demikian juga yang di dalam juga ada. Itu yang kemudian kita rumuskan dalam pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh laboratorium. Laboratorium kita adalah laboratorium yang terverifikasi. Demikian juga peralatan yang kita miliki juga peralatan laboratorium yang terverifikasi. Sehingga kita memastikan bahwa ada hubungannya antara botol yang kita temukan 30 meter dari lokasi TKP dan abu yang kita periksa. Inilah yang kemudian membawa kita untuk mencari siapa dan bagaimana itu hubungannya. Kita kemudian menganalisa
banyak hal, mulai dari komunikasi yang ada di sekitar situ, kemudian juga kita mendapatkan CCTV yang menggambarkan kedatangan para pelaku, dan kemudian meninggalkan lokasi TKP. Dan kemudian kita bisa menemukan bagaimana hubungannya antara pelaku dan barang bukti. Kita lakukan analisa, kita lakukan identifikasi dengan spek. Inilah bukti-bukti yang kita kelola melalui bagaimana bekerjanya secara ilmiah para penyidik-penyidik dan para pendukung penyidikan dari laboratorium forensik, yang kemudian kita temukan bukti-bukti ini adalah valid berdasarkan fakta. Yang itulah yang kemudian kita mencari siapakah pelakunya dari semua. Karena dalam proses pembuktian ini kita harus merujuk untuk menjawab dari hipotesa tadi. Kalau ini satu kejahatan, pasti kita harus menentukan siapa pelaku. Dan kita menemukan faktanya bahwa pelaku yang menggunakan selimutnya mana? Yang depan. Pelaku yang menggunakan selimut di depan dadanya menggunakan sebo dan kemudian berjalan menuju ke lokasi, kita temukan. Dan kita menemukan juga siapa penjual bensin yang dibeli dengan menggunakan tutup air mineral ini. Dia mengatakan dan dia menyebutkan dengan pasti ya siapa yang beli dan siapa yang kemudian membayar berapa harganya dan sebagainya. Kita sudah pastikan. Sehingga kemudian kita bisa menentukan dengan bukti-bukti bahwa bagaimana aturan main dalam proses penyidikan itu ada pada bagaimana beracara menurut hukum acara pidana. Hukum acara pidana mewajibkan saya harus punya dua alat bukti untuk menentukan tersangka. Keterangan saksi, CCTV, botol, abu, penjelasan penjual, keterangan para saksi sudah menguatkan. Maka kemudian kami tangkap saudara R dan saudara Y yang ada di belakang. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu 2 botol ini ke rumah korban. Kemudian dia melakukan pembakaran. Titik-titik abu yang kita periksa sudah sesuai dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia menyemprot, menyiramkan campuran antara solar dan tetralet ini ke rumah dan dinding-dinding di depan maupun di samping ke arah kamar korban. Dan ya, yang di arah kamar korban tidak hanya disemprot tapi dibuka tutupnya, kemudian disiram di dalam. Kemudian dia membakar. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Ini tentu proses yang akan kita lakukan dan sedang bekerja teman-teman. Sebagaimana kemarin rekan-rekan menunggu kami bekerja untuk melakukan penyelidikan. Tentu kami akan sekuat dan secepat mungkin bisa menemukan dan kemudian menyampaikan pada rekan-rekan proses ini. Tentu dengan kejadian ini adalah kejadian pembakaran yang kemudian menimbulkan korban, tentu kami akan merumuskan pasal yang tepat untuk para pelaku ini. Yang pada kesempatan ini saya ingin
sampaikan bahwa penyidikan terhadap kasus ini akan kita fokuskan di pasal 187 KUHP, dan tentu akan kita sesuaikan dengan bukti apa lagi. Kalau ada hal yang kemudian menguatkan pada penerapan pasal yang lebih berat, kami akan carikan itu. Kami akan pilih pasal-pasal terberat bagi para pelaku. Dan kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa bukti-bukti tadi adalah hal yang kita temukan. Dan hari ini bukti itu sudah melekat pada mereka, pada dua orang ini maksud saya, bahwa kami sudah memverifikasi bukti, sudah menguji bukti, dan kami memastikan dengan bukti ini, dua eksekutor hari ini kita tetapkan sebagai tersangka dan akan menjalankan proses penyidikan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pak Pangdam. Terima kasih Bapak Kapolda yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya hadir di sini. Kami memberikan dukungan penuh TNI, khususnya dalam hal ini Kodam 1 Bukit Barisan, karena kemarin dalam pemberitaan selalu dikaitkan, ya pada siang hari ini kita semua sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kapolda. Kita dukung penuh, kami menyatakan dukungan penuh langkah-langkah selanjutnya yang akan ditindaklanjuti oleh Polda. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Silakan. Dari sebelah kiri dulu silakan. Langsung aja Mbak. Saya minta dari Detikkom, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Bapak. Motif dari kedua pelaku ini sebenarnya apa, dan untuk ini kan mereka sebagai eksekutor ya, untuk aktor intelektualnya sendiri apa kita sudah mengantonginya atau seperti apa? Kemudian dari kedua pelaku ini apakah dibayarnya berapa mereka selaku eksekutor? Kemudian nah mungkin soal kan banyak rumor nih kalau ada keterlibatan hasil penyelidikan ke pihak kepolisian sendiri seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, kita semua sepakat bahwa kita mulai dengan scientific crime investigation yang tentu ini sangat penting bagi kita lakukan. Selanjutnya terkait dengan motif, sudah ada pertanyaan Mbak. Tentu kita akan gali dari apa yang nanti disampaikan oleh para pelaku ini. Kami akan buktikan motif ini dengan fakta-fakta. Ini yang kita sedang bekerja, dan terkait dengan hal-hal lain yang terkait dengan pemahaman motif menuju pada satu tersangka dan sebagainya. Kami tentu sangat berterima kasih atas informasi itu, dan pada kesempatan ini kami juga membuka posko yang sudah kami siapkan rekan-rekan semuanya untuk bisa memberikan informasi yang diperlukan atau diketahui tentang apa dan bagaimana. Ini belum selesai pekerjaan ini. Masyarakat saya minta bisa memanfaatkan posko dan call center yang sudah kami tetapkan untuk kemudian kita bisa sama-sama melihat seperti apa informasi yang diberikan pada kami, dan kami akan tidak lanjuti melalui proses penyelidikan. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah bergabung, dari POM TNI sudah bergabung di posko, dan kemudian rekan-rekan dari yang lain kami tunggu. Terkait dengan keterlibatan pihak mana saja, tentu kita harus kembali pada bukti. Bukti apa yang kita miliki untuk kemudian menetapkan tersangka baru. Kami sudah mengantongi orang-orang yang kemudian bertindak untuk kemudian berhubungan dengan para dua pelaku ini. Mohon waktunya untuk kami konstruksikan dengan bukti. Terasa itu yang untuk upah sendiri berapa mereka? Nanti setelah kita pastikan, karena itu sangat tentatif, kami ingin menguatkan dengan faktanya seperti apa sebenarnya terkait apakah mereka mendapat upah dan sebagainya.
Pak satu lagi, infonya yang dua orang ini anggota apa sih Pak? Kita tidak siap. Perbuatan ini adalah perbuatan orang per orang. Saya ingin fokus di situ saja dan saya ingin membuktikannya. Rekan-rekan dari saya. Silakan. Terima kasih. Tadi kami dengar tersangkanya sudah ada beberapa ya Pak. Sudah ada 3 orang tersangka, tapi kami masih lihat hanya 2. Yang lainnya di mana Pak? Terima kasih. Ya, sudah saya jelaskan. Kami sedang bekerja untuk mengungkap orang-orang yang terlibat selain yang kemudian kami tampilkan hari ini. Para eksekutor dulu kita terlibat. Dan kita harap kita bisa menemukan nanti orang-orang lain yang terlibat dalam hal ini dan memastikan dengan bukti, dengan fakta, dengan bukti yang teruji, bukti yang dianalisis secara ilmiah, dan kemudian kita bisa sajikan kepada rekan-rekan semuanya. Silakan Mas. Terima kasih, izin Jenderal. Saya Pardi Simalango dari media online semutberita.com. Ingin bertanya, dari hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku sementara, bagaimana kira-kira perjalanan kronologi pembunuhan terhadap korban yang dilakukan oleh kedua pelaku? Kami ingin mendapat penjelasan yang lebih terperinci kepada. Terima kasih. Proses penyidikan sedang berlangsung. Detail dan bagaimana dan apa yang terjadi akan ada dalam berita acara dan berkas perkara. Tentu hari ini belum bisa disajikan hal itu, tapi penjelasan saya tadi kiranya sudah bisa menjawab. Sebenarnya peruntutannya seperti apa dan bagaimana kami bekerja menemukan pelaku ini. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi, selamat bertugas rekan-rekan. Sudah kepanasan dari siang tadi. Semoga terus bahagia kita temukan. Saya mendoakan pada 4 arwah keluarga dari Bapak Riko dan Bapak Riko. Kami berbela-sungkawa dan kami ingin menepati janji untuk mengungkap kasus ini. Demikian juga untuk rekan-rekan media, kiranya bisa menyampaikan informasi apapun kepada posko ini. Karena posko ini adalah tempat kita bersama-sama mencari kebenaran. Kita akan cari dan kita temukan dimanapun itu. Dan insya Allah dengan semangat dan dedikasi para penyidik kami di Polres Tanah Karo, dukungan dari Polda dan seluruh pendukung penyidikan dari laboratorium forensik, akan terus bekerja dengan maksimal. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Setelah ini kita rekan-rekan kita semuanya akan terbuka untuk mendiskusikan banyak hal dan saya rasa kita akan lebih proporsional dalam konteks ini. Terima kasih rekan-rekan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.